Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat al-qailu fi mahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati Ahlul Bait sebagai tuan rumah di sini Bapak Abdul Muthalib atau yang kita kenal dengan Haji Edo bersama ibu serta anak dan keluarga besarnya. Yang saya hormati tokoh pemerintah, ada ayah, ada tokoh agama, ada kita semua yang ada di sini, orang-orang tua kita semuanya, ada pimpinan saya yang juga ada di sini, Bapak KBP, Pak Fahmudin, serta semua kita yang ada, insya Allah kita termasuk bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tadi saya selesai ceramah sore, kemudian saya berbuka, saya kejar ke sini maghrib, saya dapat. Selesai itu saya makan bersama. Saya mengingat bahwa Bapak Haji Edo ini suka mengejar pahala dan tahu momen pahalanya. Yang pertama, pembangunan masjid ini dengan niatnya untuk membangun masjid ini. Dijelaskan man bana masjidalillahi banallahu fil jannati mislah. Ini satu. Barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan membangunkan istana mahligai seperti itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika saya melihat beberapa hari yang lalu bersama ibu melaksanakan umroh. Beliau tahu juga itu pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, man umrata fi Ramadan hajamai, kata Nabi. Barang siapa yang umrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dia haji bersamaku. Beliau tahu. Kemudian yang ketiga, berapa kali beliau memberi makan anak yatim. Berbagi sedekah kita sampai hari ini. Bayangkan ketika kita berbuka, ada nama Bapak Haji Edo bersama ibu dalam kerongkongan kita, membuat kita sehat, umur panjang, keberkahan. Maka sesungguhnya harta yang disedekahkan bukanlah harta yang habis, melainkan Allah akan gantikan dalam setiap dimensi. Bahkan Allah datangkan melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan ketika menafkahi, memberi anak yatim, Rasulullah kemudian mengangkat dua telapak tangannya, bahkan jarinya Rasulullah menunjukkan begini, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Sungguh dekat aku dengannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya lagi, nama beliau Abdul Muthalib, itu nama kakek Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang itu adalah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Sehingga yang sayang pada Nabi ketika masih kecil itu kakeknya yang sayang. Bahkan ketika duduk di Kubah, di Mekah, di Ka'bah itu, kakeknya itu orang besar, yang orang terkenal pada masa itu. Dipanggil Rasulullah, diminta duduk di sampingnya. Sehingga pada saat peristiwa itu tidak ada yang berani coba-coba dengan Rasulullah Muhammad, karena kakeknya ini sayang kepada Nabi. Sehingga disinilah makna yang luas. Orang tua memberikan atas namanya, mengalir keberkahannya, sehingga sedekah anaknya mengalir terus sampai kepada orang tuanya, kakeknya, dan terus sampai seterusnya. Insya Allah kita doakan beliau dan keluarga, diberikan Allah kesehatan dan umur panjang. Allah akan jaga mereka, Allah akan berikan semua apa niat yang mereka diijabah doanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk hari ke-19. Karena perhitungan kita itu berbeda dengan jam kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu pergeseran waktu nanti jam 12/12 malam. Itu kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah kita tadi berkumandangnya azan maghrib kita sudah berganti satu hari. Sehingga ini sudah masuk hari ke-19 kalau kita masuk puasa. Kalau kalender Masehi itu nanti jam 12 baru pergeseran waktu. Insya Allah Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu sampai akhir Ramadan, dan doakan setiap doa kita dapat diperkenankan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ketika kita masuk pada malam ini, tentu beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Ketika kita memperingati, mengenang bagaimana peristiwa malam nuzulul Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran kepada manusia sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ketika Al-Quran ini diturunkan, apakah dia satu kali turun? Tidak. Dia turun dengan dua fase. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz, dia turun secara global, secara mujmal keseluruhan. Dari surah Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, dia turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau yang kita kenal dengan Fis Sama'id Dunya, atau langit dunia. Ketika dia turun secara sekaligus dari Baitul Izzah, itulah dia turun berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dimensi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada saat pertama kali turun, pada saat Rasulullah lagi merenung, menyendiri di Gua Hira, pada saat itulah datang makhluk yang memiliki sayap. Dia mengepakkan sayapnya, kemudian dia merangkul Rasulullah, kemudian dia mengatakan, "Iqra, baca." Rasulullah mengatakan, "Ma makna biqari?" Apa yang saya harus baca? Iqra, ma makna biqari? Apa yang saya baca? Iqra, ma makna biqari? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah dari surah Al-Alaq, itu ayat 1 sampai dengan 5. Perjalanan Al-Quran ini disiarkan. Kemudian tidak jarang Rasulullah memiliki wahyu dan mujizat. Di antara Rasulullah itu bisa membelah bulan. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2, bahwa kami mengira bahwa telah terjadi kiamat, di mana bulan terbelah menjadi dua. Kemudian dia menyatu sebagaimana sedia kala, dan dia naik sebagaimana biasa. Rasulullah memiliki mujizat, bukan hanya bisa membelah bulan, bahkan dari jari-jari tangan Nabi bisa mengeluarkan air. Bahkan ludah Nabi juga bisa menjadi obat. Abu Bakar pernah tersengat kalajengking. Ketika digigit bengkak tangan Abu Bakar, kemudian muka Abu Bakar itu pucat. Rasulullah melihat, "Kenapa mukamu pucat wahai Abu Bakar?" "Saya disengat kalajengking ya Rasulullah." "Sini merapat." Rasulullah mengambil ludahnya, dia usap tangannya Abu Bakar, sembuh seketika dengan ludah Rasulullah. Bayangkan, itu ludah Nabi. Kalau seandainya ludah kita, kira-kira bagaimana kalau ludah kita? Sakit apa Pong Haji Mas Aldi? Sakit mata Dinda? Sakit apa Kanda Pak Prof Hayadi? Sakit apa Kanda Pak Kiai Haji Mansur? Sakit apa? Sakit mata Ustaz? Adik rasa saya punya ludah sedikit. Tidak sembuh matanya, buangku semuanya, bahkan infeksi mata. Ada lagi yang mengatakan, "Ustaz, saya pernah mendengar itu, orang yang berpuasa itu bau mulutnya bagaikan minyak ambar kasturi." Betul itu, betul itu ada dalilnya, tapi bukan di dunia. Jangan kau coba-coba di sini, jangan. Itu di sisi Allah, tapi kalau di sisi manusia jangan kau coba bau mulutmu. Nah bayangkan kalau 1 minggu kau tidak sikat gigi. Nah bayangkan gigimu sudah kuning-kuning dengan wahor itu. Rasakan bau mulut saya sedikit saja sini, dia mai uti. Hah, coba rasakan. Kira-kira bagaimana itu? Maka akan pingsan kita. Sehingga ada juga yang mengatakan, "Ustaz, saya ini tidak makan minum, tapi saya puasa. Kira-kira puasa saya batal?" Tidak batal puasamu, tidak batal puasamu saudara, adikku, saudara, keluarga, tidak batal. Silakan kau puasa terus. Tapi saya, Ustaz, saya ini berkumur. Oh, Pak Kumur Gana, Pak Kumur. Dari jam berapa berkumur? Dari jam 10 sampai jam 2 sore, Pak Ustaz. Berarti Bapak karena Pak Kumur ini. Bagaimana caranya berkumur? 3 kali saya kumur, Ustaz 2 yang keluar, 1 tertinggal di dalam. Itu bahaya kalau begitu itu kumurnya. Boleh berkumur. Ada lagi yang tanya, "Ustaz, akal saya ini kalau tidur, saya tidur itu memang betul-betul di bulan Ramadan. Saya betul-betul tidur, itu pahala. Tapi bukan berarti karena tidur. Selesai makan sahur karena tidur. Pampa, Nanti orang boleh berkumur kue coto? Subhanal Malikil Kudus, Subuhul Kudusun, Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh. Baru itu dia bangun. Alhamdulillah, saya tidur dari selesai makan sahur. Nanti ini saya baru bangun. Kalau itu tidak ada pahala yang kau dapatkan, melainkan kau geladi kotor, latihan mati. Belajar mati ngana uti, karena kau sudah tidur 1 hari. Sehingga itu juga di bulan Ramadan kita disunahkan ketika menjadi imam itu baca ayatnya tidak terlalu panjang, pendek saja, yang sedang-sedang. Makanya kalau imam itu mulai start, Bismillahirrahmanirrahim. Live kayak ini mau ambil semua yang di depan, malu-malu Kak. Kalau begitu startnya imam pertama kali,
Semua Yang kita di depan-depan mengatakan nih, dalam Pak. hati, Tade. Masya Allah, makan jamu Imam Panik. Bagus Imam ini. Gagada, mantap. Gas. Kalau boleh jangan ganti-ganti dia Imam Pak Haji Edo. Dia terus saja Imam 30 hari ke sana. Karena gagah dia speed 9. Modelo tendang lo Messi Argentina. Karena yang ketawa ini suka yang begitu. Karena saya Allah suka yang begitu. Lah iya, Ustadz boleh saya baca ayat itu pendek atau cepat? Boleh. Yang penting yang pertama jelas, makharijal hurufnya harus jelas, tajwidnya harus jelas, tumaninanya harus jelas. Jangan model orang bakuku. Jangan. Harus berhenti sejenak. Baru kalau orang mau sholat itu pakailah baju yang bersih. Jangan cuma bersih di dalam, di luar ini kotor. Atau kotor apa? Banyak tulisan. Karena saya pengalaman itu. Saya sholat terlambat, masbuk di belakang orang. Tapi ketika saya ikut di belakang, saya lihat tulisan baju di belakangnya. James Bond. Akhirnya saya niat tidak busuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu saya buka mata mau wa mamati, saya dapat baca wa James Bond. Dan tidak mungkin, saya akan tidak terganggu konsentrasi saya. Makanya kalau kita sholat, itu pakai baju yang bersih, jangan banyak. Apalagi ada yang tertulis Rolling Stone. Ada DP lidah lagi. Bahaya. Makanya kalau kita sholat itu harus bersih. Kemudian kalau kita imamnya coba, misalkan saya mentang-mentang saya qari, mentang-mentang saya juga dai, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya semuanya, tiba-tiba saya imam nanti di sini, saya baca ayatnya sebagaimana kalam ilahi. Ustadz udah maju, Ustadz imam, mulai saya baca seperti kalam ilahi. Allahu Akbar. 20 rakaat. Bayangkan, ini baru bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan, baru bismillah saya sudah begini, maka semua kita berkata dalam hati, Masya Allah Ustadz Akmal Kapolsek Tapa. Gak ada adanya modelo nada ringtone, Pak. Bagus. Tapi boleh maaf Pak Ustadz, minta maaf saya. Baru bismillah ente ini 1 jam. Percaya pada malam ini kita hadir begini banyak. Tapi ketika besok malam saya diundang lagi Pak Haji Edo di sini, maka saya jamin hanya Puan Haji Masali yang datang sendiri. Yang lain ini biar Pak Basran sudah tidak ada. Tidak datang. Masih di luar pagar sana dia keker dulu. Ini KJI Imam ini. Siapa yang Imam ini diundang Pak Haji apa? Ustadz Akmal tidak usah undang-undang dia ini, tidak usah. Ini CB ini tidak ada kolesterol. Tapi gara-gara dia, kamu kolesterol. Di sini. Rasulullah itu mengajarkan kita saling mengerti. Rasulullah itu pernah imam, ketika Rasulullah angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak kecil menangis di belakang Nabi. Rasulullah pendekkan ayatnya, sholat tidak lama. Selesai. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan ayatmu agar sholat tidak lama? Akhirnya apa jawab Rasulullah? Aku pendekkan karena aku mendengar ada anak kecil menangis di belakangku. Agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisanmu. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis. Nangis ke nanti nak sampai pendek. Sampai pendek kayaknya. Rasulullah hadir, menerima, tidak menyalah-nyalahkan. Rasulullah meneduhkan, tidak menuduh. Rasulullah begitu menyejukkan, tidak menusuk. Di tengah sekarang kita melihat media, ada yang juga suka menyalah-nyalahkan orang lain, mengklaim kebenaran, seolah-olah mereka hanyalah pemilik surga sebenarnya. Hati-hati. Disinilah kita menjadi wacana bagi kita semua yang ada di sini. Untuk mari kita hati qalbun salim, hati yang selamat. Insya Allah keberkahan kita di bulan Ramadan, kita meraup, kita mengambil semua pahala yang besar. Al jannatul mustaqatu ila arba'atin nafari. Surga merindukan atas 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran. Orang yang sudah membacakan Al-Quran. Kita yang rajin membacakan Al-Quran, berintegrasi dengan Al-Quran. Sudah berapa juskah kita baca pada hari ke-18 hari ini? Atau baru 1 ain? Atau baru 1 huruf? Kembali pada kita lah. Karena di ending nanti dia pulang pada akhirnya nanti melaporkan semuanya. Akan membawa 2 catatan. Yang satu tinta berwarna hijau, yang satu rapor tinta berwarna merah. Maka tinta apa yang akan ditorehkan bagi kita? Maka kembali pada kita semuanya. Kemudian golongan yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Ini bulan Ramadan ini kita tidak hanya puasa makan minum,
Tapi kita juga harus menahan puasa mulut. Ya, ada kadang-kadang orang masuk dari sini keluar naik di bentor dia Carlota. Jangan lupa bagi. Jangan bilang orang botolan 2 orang yang tahu. Bagi mana? Oke, bagi mana? Bagi botolan 2. Akhirnya dia pergi di pasar. Sampai di pasar bakul apa lagi ibu-ibu. Jangan lupa bagi. Jangan bilang orang botolan 2 orang yang tahu. Sudah berapa orang? Akhirnya dia pergi lagi naik bentor. Sampai di toko beli handphone sama hadiah do. Bakul apa lagi dari teman lama. Jangan lupa bagi. Ada pengalaman tak? Ada pengalaman tak? Yuk. Sering pengalaman pribadi. Jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Allah tahu. Ketika bercerita di situ bagaimana? Apakah puasa mulutnya terjaga? Tidak ada pahala. Baru selesai kajian, Kemudian langsung mata gosip. dia bayangan yang tidak pantas. Ketika siang hari dia buka. Siapa bayangan, nih itu? ketika kau buka Ada bayangan yang deh. tidak pantas, maka close. Jangan malah kau zoom. Oh, oh gagah ini om. Oh gagah. Hati-hati. Apakah puasa kita batal? Tidak batal. Tapi ingat, tidak ada kau dapatkan telingamu. Ketika orang Carlota ngember cerita kemana-mana, kau pasang telinga. Ah, oh iya, oke. Memang begitu dia. Oke. Tambah lagi. Akhirnya ketika menjelang berbuka puasa, dia yakin dia puasanya penuh mendapatkan pahala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashu. Banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang mereka peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Close. Tidak ada yang kau dapatkan. Ustaz, saya ini bekerja sebagai aparat Polri, bekerja sebagai aparat TNI, sebagai nelayan, pedagang, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya masuk ke dapur, saya makan tidak sengaja, saya lupa. Bagaimana status puasa saya? Apakah hentikan atau teruskan? Fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang makan dan minum di bulan Ramadan karena dia lupa, bukan pura-pura lupa. Kalau dia lupa, maka teruskan puasamu. Karena yang memberi makan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia suruh makan kamari 2 biji popo lulu. Makan. Di peta 3 di leher. Allah, puasa kita. Tapi belum minum orson. Minum dulu. Batal puasanya. Habis makan soto, dia lupa. Sudah enak-enak, sudah habis. Karena dia lupa taruh DP sambal, aduh, apa lupa kita puasa ini. Tapi belum lengkap kalau belum ada sambalnya, tambah dulu, tidak apa-apa. Kita dengan Allah saja yang tahu. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau merasakan sayur, pernah itu tante saya masak sayur, itu dirasa di sini dulu, ditaruh tetesan garam tangan. Coba rasa dulu tante. Latipo. Tadi sedikit lagi ini. Coba. Lagi, tambah lagi. Saya keker-keker, ini lagi 1 sendok ini. Lagi, saya bilang begini saja tante, lebar ambil ini sendok, minum 1 kali jo. Nah ini hati-hati ya. Jangan kita hanya sedikit-sedikit, akhirnya sudah masuk ke dalam kerongkongan kita. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini, kita jangan hanya menahan lapar dan haus saja. Kita juga menahan puasa mata, telinga, dan mulut. Karena puasa itu ada step by step. As-saumul awam, as-saumul khusus, as-saumul khusus al-khusus. Ustaz, boleh saya puasa setengah hari? Tidak ada puasa setengah hari. Itu puasa anak-anak itu. Bukan orang tua, Ustaz saya mau puasa setengah hari. Tidak, kalau memang kau sakit atau dalam perjalanan, maka tidak diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Silakan kau bayar fidyah kalau sakitmu tak kunjung sembuh. Tapi kalau memang kau dalam perjalanan, kau ganti pada hari yang lain. Sehingga itu, ketika juga Ustaz kami ini bingung. Ada azan, ada imsak. Apakah imsak masih boleh makan atau sudah tidak boleh? Maghrib atau kemudian subuh azannya, apakah azan masih boleh makan atau tidak? Kami ini kacau, kami ini bingung. Bagaimana solusinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Rasulullah pernah terjadi. Ketika sahabat pada saat itu lagi asik makan, tiba-tiba Bilal bin Rabah itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Bilal azan, sahabat kacau. Mau makan sudah azan, mau muntahkan takut haram. Akhirnya gelisah sahabat ini, besoknya diadukan pada Nabi, ya Rasulullah kami ini kemarin makan sahur, tiba-tiba Bilal ini azan. Tidak adakah jeda, selah dulu antara, agar kami tenang, santai, ringan beban, kemudian menunggu azan. Rasulullah mendengarkan keluhan sahabat. Rasulullah memanggil 2 sahabat. Yang satu sahabat senior, Abdullah bin Abi Ummi Maktum, sahabat yang matanya buta. Rasulullah panggil, sini sahabatku, kumandangkan azan sebelum azannya Bilal. Akhirnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sahabat masih makan popo lulu, kuah bugis, soto, semua dia makan. Habis sahabat ini lagi asik makan,
tiba-tiba Rasulullah memanggil lagi sahabat yang kedua, Abdullah bin Mas'ud, untuk membacakan 50 ayat. Setelah 50 ayat dimakan perlahan-lahan. Selesai 50 ayat, close. Sahabat minum, tutuplah. Yang belum makan kurma tutup dengan kurma, karena tak selang berapa lama akan tiba azannya Bilal yang sesungguhnya bertanda terbitnya fajar, terlepasnya tirai hitam pemisah, dan munculnya sekat benang putih sebagai tanda terbitnya fajar. Akhirnya pada saat itulah, ketika dalam dimensi ini kita ada yang dikatakan imsak. Imsak itu apa? Dalam makna tanbihun, adalah peringatan, warning, kehati-hatian, agar ada sela untuk kita menanti azannya. Azan, ketika azan dikumandangkan di masjid. Oh, berarti kalau azan itu Ustaz baru berhenti makan? Ya, berarti nanti selesai azan saya berhenti makan. Nah, kapan selesai azan? Di sini baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah poli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah poli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai kapan? Makanya ketika sudah azan berkumandang, hentikan segala aktivitasnya sehingga ada jeda. Ustadz, bagaimana kalau saya mau 1 pukul, 2 pukul dulu? Begitu selesai imsak, baru taruh 1 bumbu untuk soko, baru taruh kuah bugis, baru taruh semua. Apalagi dia hobi merokok, dia tarik 1 batang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini asap sudah di sini. Bagaimana ini? Mau telan DP asap atau telan DP rokok 1 kali? Nah, di sinilah. Jadi kalau sudah ada imsak, hentikan. Yang belum minum, minumlah. Yang mungkin makan pisang terakhir, makanlah. Yang mungkin korma, makanlah. Itu aja sudah. Karena tak selang berapa lama dari situ akan azan berkumandang sebagai tanbihun, peringatan. Sehingga ketika di bulan Ramadan juga ada yang bertanya saya, Ustaz, mana yang betul ini? Tarawih yang 20 atau yang 8? Saya jawab, Rasulullah melakukan semuanya. Bahkan Rasulullah salat tarawih itu sampai bengkak kakinya. Tidak bisa terhitung jumlahnya. 200 rakaat, 300, 400, 500. Rasulullah sholat tarawih sampai bengkak kakinya. Tapi kita semua yang ada ini bukan sholat bengkak kaki karena sholat, tapi kolesterol, asam urat yang sudah tak turun sampai di kaki. Sehingga juga ada yang tanya saya, Ustadz, mana yang betul sujudnya? Ada yang saya lihat itu sujud orang tangan duluan, baru lututnya duluan, baru kepalanya. Saya melihat juga ada orang yang sujudnya lutut duluan, baru tangannya, baru kepalanya. Bagaimana itu? Saya kasih contoh sedikit. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada tangan duluan, baru lutut, baru kepalanya. Ada yang juga sujud. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan, baru kepalanya. Sahabat Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah sujud dengan tangannya duluan, dalam kondisi lemah, tidak kuat, dalam kondisinya yang tidak stabil. Dia sujud pakai tangan duluan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tangan dulu, baru lutut, baru kepalanya. Boleh. Kemudian Wa'il bin Hujur pernah melihat Rasulullah SAW sujud pakai lutut dalam kondisi kuatnya, mudanya, kekarnya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan, baru kepalanya. Berarti pakai tangan duluan, lutut duluan. Boleh? Yang tidak boleh apa Ustaz? Pakai NTP kepala yang duluan. Berarti basalto, bakokongan. Kalau kita di sini anak boleh kepala dulu. Kepala duluan itu so pingsan. Bayang kamu begini. Cinta tanah air. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Langsung itu. Tapi coba orang tua, ada kolesterol, ada asam Tangan urat, dulu. dia tangan turun duluan. Betul. Sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar. Lagi ya itu kalau tak kepala dulu. Baru lututnya, baru kepalanya. Jadi dua-duanya boleh. Sehingga di dalam dimensi kita belajar agama, jangan hanya belajar agamanya, tapi belajar ilmunya agama. Ketika saya ditanya, Ustadz ada di mana? Saya ikutnya mazhab Imam Syafi'i. Saya kalau subuh saya kunut, tapi kalau ketika saya ke Pohwato, tiba-tiba saya singgah di masjid imamnya tidak kunut, maka saya ikut bagaimana imamnya. Kan tidak mungkin kan saya kunut sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Mau kunut kita. Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai. Orang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada sakit Pak itu aja barangkali. Kalau kita yang kunut sendiri, nah di situ ya. Sehingga dalam dimensi juga kita, ketika dalam ibadah, untuk saling mengerti. Di makmum kita itu ada berbeda usia, berbeda umur, berbeda urusannya. Dan makmum di belakang itu juga kalau imam ayatnya yang dia tahu, dia ikut itu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau dia tahu dia ikut. Tapi kalau sudah terlalu lama, dia semua baca semua ini. Kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, dia baca semua itu. Makanya ketika kita di dalam dimensi imam juga harus mengerti, jangan egois, ya. Ketika kita imam, kita tahu di belakang berbagai macam dimensi orang, sehingga itu ada metode imam. Ketika dia berdiri, dia melihat sawu sufufakum, fa inna tasbiyatas sufuf wa min iqamatis shalah. Luruskan saf dan rapatkan. Dia melihat juga dimensi, ada opa-opa yang sudah joget-joget. Nah, bayangkan kalau rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah, rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin, maka ini saya besok begini-begini. Nah, itu kan, disitulah kita lihat. Sehingga di dalam dimensi itulah Rasulullah pun mengajarkan kita. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, tentu kita menginginkan menjadi golongan yang merindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran, membacakan Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Betapa banyak kita yang hadir ini, bukan cuma 40 orang, ratusan yang hadir. 40 orang saja mendoakan atasmu, doa diangkat oleh Allah. Apalagi kita yang hadir ini, ratusan kita hadir pada dimensi ini. Insya Allah segala niat oleh tuan rumah Ahlul Bait Bapak Haji Edo bersama Ibu Haja dan keluarganya, Allah berikan kesehatan dan ijabah semua doa dan niatnya. Yang kita lihat tadi di share di grup Sipakainga, bahwa akan beberapa waktu ke depan akan ada tahfizul Quran. Insya Allah akan mencetak kader-kader yang menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, yang tentu akan mendalami bagaimana dimensi-dimensi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan banyak tentang kemiliteran, itu ada, tentang persaudaraan, itu ada, bagaimana menghargai perbedaan, itu ada, bagaimana kita menghargai dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana kita hargai antara sesama, bahkan di antara berbeda pandangan. Itu dijelaskan juga di dalam agama. Sehingga bagaimana dalam dimensi kita agar lita'arufu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Insya Allah tahfizul Quran Zam-Zam, ya, yang insya Allah akan dibuat, sudah dibuat, mungkin akan pengeresmiannya, penggunaannya nanti insya Allah sudah akan ada. Maka insya Allah kita doakan akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat di masa-masa mendatang. Kemudian kesimpulan saya yang kedua, tentu kita masuk golongan yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Kita yang berpuasa pada bulan Ramadan, tentu kita juga berbagi sedekah. Adakah kita mengambil jadwal buka puasa? Bukan cuma 1 jadwal, ada 2 jadwal. Bukan cuma 2 jadwal, ada 3 jadwal. Bukan cuma 1 masjid dia jalan, sampai 2, 3 dia berbagi. Saya tidak punya kue Ustaz, tapi saya punya teh, kasih tehnya. Saya tidak punya teh, tapi saya punya sendok, kasih pinjam sendoknya. Saya tidak punya sendok, saya punya piring, pinjamkan piringnya. Saya tidak punya semuanya, tapi saya punya tenaganya. Kasih pinjam tenagamu, berikan agar kau bisa meringankan orang yang berbuka. Bayangkan ketika dia menutupi kerongkongan, hanya ada 2 kebahagiaan mereka pada saat itu. Ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Allah Rabb Tuhan Sang Maha Pencipta. Ada namamu di dalam buka puasanya, ada namamu di dalam dia berdoa atasmu, ada namamu ketika dia mendoakan kesehatan, semuanya ada namamu yang dia doakan di antara terengal-engalnya nafasnya menjelang dia berbuka puasa, lalu dia sehat dan kuat, mengalir darahnya, ada namamu yang dia ucapkan atas doa kebaikan untukmu, yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mari kita bacakan bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang kita baca selama ini, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi saya disebutkan oleh Pak Ampa dengan sebutan Uskom. Mama, bukan Teh Sambo ini. Mamanya bilang bukan, ini bukan Sambo, nah ini Uskom.
Ustadz Komandan. Istilah ini saya dapat di Gorontalo, Bapak Ibu. Taludaa, di Luhu, Mananggu, Pabuyaman, Wonosari, Bomotiga, Molas, Lioto, Batu Moito, di mana-mana. Jakarta, Surabaya, Makassar, Gorontalo, Manado, Palu, di mana-mana saya sudah ceramah ini. Tapi di Gorontalo saya mendapatkan gelar dengan julukan Uskom. Makanya ada sombong saya kasih orang dengan tulisan Uskom. Uskom ini apa? Saya tanya itu yang buat singkatan itu. Ustadz, ya baik, Ibu, Uskom ini apa? Dia bilang Uskom itu Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan. Kalau kom Uspolibotiwol, dia bilang komandan dulu baru jadi Ustadz. Saya jawab tidak apa-apa, dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama, semua jadi kosmos medikom saya, semua jadi alat pemanas nasi saya hati. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan, ustadznya atau polisinya? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi polisi, bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Di mana saya belajar? Saya adalah Abnaul Khairat, saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, angkatan 92. Saya adalah murid langsung dari Habibana As-Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Habib As-Sagaf adalah cucu daripada guru tua Al-Alimul Allama Al-Bahrul Fahama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu, sehingga mengalir mata rantai sanad keilmuannya tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah saya adalah ustadz yang menjadi polisi. Namun di mana-mana saya dia panggil Uskom, dan memang Gorontalo ini suka sekali menyingkat nama orang. Nama orang yang panjang dia kasih pendek, nama yang pendek dia kasih pendek poli. Memangnya ada ustadz? Ada. Contohnya siapa? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman, dia singkat poli menjadi Tesule. Abu Bakar dia singkat Teboker. Bone Tebojes. Ustadz Komandan dia singkat menjadi Uskom. Tidak apa-apa Gorontalo tercinta, kau menyingkat nama saya agar kita mudah mengenal siapa dia, agar kita akrab menyebutkan siapa namanya. Dan yang terakhir, terima kasih banyak. Saya melihat di sini ada yang live, ada yang merekam saya, tapi saya lihat juga di sini tadi ada yang merekam. Saya lihat tadi ke atas tangannya. Tidak lama dia turun. Tidak lama tadi saya lihat begini dia. Terakhir dia simpan di handphone. Saya pernah direkam seperti itu. Saya tanya, ibu kenapa merekam saya tidak sampai selesai? Padahal ceramahnya bagus. Ibu hanya menonton saya di TV, hanya menonton saya di YouTube, hanya menonton saya mendengarkan saya di radio. Sekarang berhadapan langsung, silakan rekam. Apa dia bilang? Kalau maaf Ustaz, karena tangan saya berpegang handphone Allah sokram. Kemudian ada juga yang dia live online di FB, di portal, di mana-mana. Makanya ceramah saya viral kemana-mana. Setelah itu saya lihat online-nya putus. Terus saya tanya ibu, kasih terus, kasih terus. Dia jawab, so tidak boleh Ustaz, biar Ustaz memaksa lo mau. Kenapa tidak boleh? Karena data yang pulsa saya so habis all Ustaz. Kalau tiba Ustaz mau tambah, boleh all. Saya bilang iya, nanti mau tambah selesai ceramah saja. Nah di sini saya lihat ada Ibu Haja ya, yang lagi merekam saya saat ini. Saya lihat kenapa tangannya dari tadi tidak pernah turun-turun. Ternyata saya lihat ada bantuan tangan sebelah yang sehingga ini genggamannya kuat. Madero genggaman tonsis. Setelah saya direkam, tidak apa-apa, silakan saya direkam di video, ya apa silakan. Tapi setelah saya tutup ceramah ini, tolong lakukan 3 perkara. Perkara apa yang 3 yang harus kami lakukan Ustaz? Yang pertama, jangan lupa like, komen. Kegiatan pada hari ini Haji Abdul Muthalib bersama ibu dan anak keluarga dihadiri oleh semua tokoh agama, pemerintah, pejabat, pegawai syar'i, semuanya dalam rangka tidak lain dan tidak bukan mempererat tali silaturahmi antara kita sesama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Yang terakhir, share bagi. Yang terakhir apa Ustaz? Kamu nanya. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Insya Allah menjadi berkah bagi yang menonton, sebarkan kemana-mana. Kita doa terakhir, ada permintaan dari keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Arsyil Azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wan nabiyina fi kulli waqtin wa hin. Allahumma hamdan sakirin wa hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma fatah lana abwabas sihhata amin.
wa fatah lana abwabal quwwata amin wa fatah lana abwabal umur wa fatah lana abwabal rizki wa fatah lana abwaban ni'mata. Allahumma barakatan fi syahri Ramadan. Allahumma bi ni'mati fi syahri Ramadan. Allahumma bi fadilati fi fadli fi syahri Ramadan. Allahumma ya Allah makbulan du'aana. Sami'na du'aana bi rahmatina fi majlisina hadha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwaf wanna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwaf wanna. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighar. Allahumma ya Allah makbulan du'aana. Sami'na du'aana birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan satu pantun. Ikan sepat, ikan lele. Cakep. Lebih cepat, tidak usah bertele-tele. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampunlah saya. Apa itu? Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada Uskom ya, Ustaz Komandan, Masya Allah. Beliau memang susah dihubungi sekarang ya. Jadi kalau mau menghubungi beliau, menghadirkan beliau minimal 2, 3, 4 bulan ya ke depan ya. Oke, baik, terima kasih.